Mari kita menuju sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Jika Rasulullah ditimpa sebuah ketakutan, maka dia akan segera melakukan sholat. Pernah dia berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, tenteramkan hati kita dengan sholat." Pada kali yang lain beliau bersabda, "Ketenanganku ada pada sholat." Jika hati terasa menyesak, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit, dan tipu muslihat sangat banyak, maka bersegeralah datang ke tempat sholat dan sholatlah. Jika hari menjadi gelap gulita, malam-malam mencekam, dan kawan-kawan berpaling, maka lakukanlah sholat. Dalam berbagai urusan yang sangat penting, Rasulullah selalu melapangkan hatinya dengan melakukan sholat. Misalnya pada saat perang Badar, Ahzab atau Khandak, dan kesempatan-kesempatan yang lain. Diriwayatkan dari Al-Hafiz Ibn Hajar, penulis Fathul Bari, bahwa suatu hari dia pergi ke sebuah benteng di Mesir. Di tengah jalan dia dikepung oleh segerombolan pencuri. Seketika itu juga ia berdiri untuk melakukan sholat, dan Allah pun memberikan jalan keluar kepadanya. Ibn Asakir dan Ibn Qayyim al-Jauziyah bercerita bahwa seorang laki-laki salih pernah bertemu dengan seorang perampok di salah satu jalan di Syam. Perampok itu telah bersiap-siap untuk membunuhnya. Laki-laki tersebut meminta waktu kepada si perampok untuk melakukan sholat 2 rakaat. Maka berdirilah ia dan mulai melakukan sholat. Di saat itu ia teringat firman Allah yang berbunyi, "Atau siapakah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan bila dia berdoa kepadanya?" Dia membacanya 3 kali. Maka turunlah malaikat dari langit membawa pedang, dan dengan pedang itu ia membunuh perampok tersebut. Malaikat itu berkata, "Aku adalah utusan Zat yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan." Pada ayat-ayat yang lain Allah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." Quran Surat Toha ayat 132. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Di antara hal-hal yang mampu menciptakan kelapangan di dalam dada dan menghilangkan keresahan dan kesuntukan adalah mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sebuah riwayat sahih dari At-Tirmizi menyebutkan bahwa Ubay ibn Ka'ab pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa banyak saya harus mengucapkan sholawat untukmu?" Rasulullah menjawab, "Sesukamu." Ka'ab bertanya lagi, "Apakah 1/4?" Rasulullah menjawab, "Sekehendakmu. Dan jika engkau tambahkan, maka itu akan lebih baik." Ubay bertanya lagi, 2/3? Rasulullah menjawab, "Terserah engkaulah, dan jika engkau tambahkan, maka itu akan lebih baik." Ubay bertanya, "Apakah sholawatku untukmu seluruhnya?" Rasulullah menjawab, "Karena itu dosamu akan diampuni dan kesedihanmu akan dihilangkan." Ada 2 dalil yang menguatkan bahwa rasa sedih dan duka itu bisa hilang hanya dengan mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Yang pertama, barang siapa yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah akan membalas dengan 10 sholawat baginya. Yang kedua, perbanyaklah membaca sholawat padaku pada malam Jumat dan hari Jumat,
sebab solawat kalian diperlihatkan kepadaku. Para sahabat bertanya, bagaimana solawat itu akan diperlihatkan kepadamu sementara engkau telah menjadi tulang belulang? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan cacing-cacing bumi untuk memakan jasad para nabi. Orang-orang yang mencontohnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya akan memiliki bagian dari ketenangan jiwa, ketinggian nilai, dan kehormatan dirinya. Ibnu Taimiyah berkata, solawat yang paling sempurna untuk Rasulullah adalah solawat Ibrahimiyah, yang berbunyi seperti Allahumma sholli alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah sholawatmu atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah melimpahkannya atas Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah berkahmu atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah melimpahkannya atas Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan terhormat. Seorang penyair mengatakan, saat mencintaimu, kami lupa semua yang berharga. Kau bagi kami adalah yang paling berharga. Kami dicela karena mencintaimu, dan cukuplah kemuliaan saat kami dicela karena mencintaimu.